adakan 3 sesi. Yang pertama nanti pemaparan produk knowledge oleh Bapak Dr. Haji Pujo Trimagno. Ya, yang kedua sesinya adalah tanya jawab. Nah, sesi ketiga itu nanti mungkin ada statement closing ataupun sambutan dari CEO kita yang hadir malam hari ini. Untuk itu ya, kita masuk ke acara yang pertama. Pak Dokter sudah siap, Pak Dokter? Sudah, Mas Wiki. Oke, sesi pertama kita mulai. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Dr. Haji Pujo Trimagno untuk membawakan acara. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Iya, selamat malam teman-teman semua, mitra semua. Selamat datang di Zoom perdana kali ini dengan saya Dr. Pujo, konsultan kesehatan dari PT Trulife. Kebetulan kami sambil jaga klinik, mudah-mudahan pasien tidak ada gangguan sedikit, karena kami sampai jam 10 malam praktek di klinik pertama, kemudian pindah ke klinik yang kedua sampai pagi tidak jaga klinik. Baik mitra semua dan saya hormati staf manajemen PT Trulife, Pak CEO Pak Andi, Komisaris, Pak Direktur Marketing. Yang pertama-tama kita kesepakatan dulu bahwa memang kesehatan bukan segala-galanya bagi kita. Itu. Tapi segala-galanya tidak ada artinya tanpa kesehatan. Ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga sehat adalah memang mahal harganya. Ini juga bisa untuk statement closing, Pak Widi. Kita akan mulai produk yang perdana, Ciplus. Ciplus sudah tidak asing lagi, terkenal dengan pil hitam, pil yang kecil tapi memang luar biasa manfaatnya. Kami kenal sudah sejak lama dari pil hitam ini dengan berbagai brand, merek masing-masing. Itu kita sudah pernah menggunakan sebelumnya. Karena tidak semua dokter tertarik dengan dunia herbal. Tapi khususnya saya sangat tertarik di dunia herbal karena memang saling mendukung. Apalagi banyak sekali penyakit-penyakit yang memang tidak bisa diselesaikan secara medis dengan sempurna, sehingga kita butuh pertolongan terapi alternatif yang memang side effect-nya sangat minimal, yaitu dengan produk-produk herbal yang berkualitas. Kebetulan Ciplus ini sudah di-upgrade ya dari Grade A+. Nah, jadi dari Grade A+ ini pelakunya juga tidak main-main ini, karena produk herbal ini Ciplus ini bahan bakunya bagus, kualitasnya sangat bagus. Ini mempengaruhi sekali grade ini tidak main-main, sehingga kecepatan untuk terapinya mesti beda dengan pil hitam yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua, legalitas sudah ada, sehingga tidak ragu-ragu kita untuk menawarkan ke klien atau ke konsumen kita. Saya sendiri adalah dokter yang tidak senang berteori panjang. Ngapain kita teori panjang tanpa langsung terakhir ke pasien? Kebetulan kami kemarin dari Jakarta, itu misi POP Jakarta dapat pusat, pulang bawa Ciplus, lalu kita coba Ciplus ini ke pasien untuk terapi lipoma dengan dosis tertentu. Karena apa? Kita kembali lagi ke dasar hukumnya. Memang terapi herbal juga sebenarnya sama dengan obat, harus
dosis diperhatikan, tidak 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 sembarangan kita kasih obat atau herbal ini untuk menghempas penyakit, karena ada dosis preventif dan dosis kuratif, penyembuhan itu lain-lain. Untuk apa? Apalagi kan sudah stadium-stadium yang parah. Nah, untuk mengamankan kondisi pasien memang itu alangkah baiknya memang kalau untuk lansia itu kita harus tahu kondisi ginjalnya, karena semua herbal ini akan dicetak di ginjal. Kalau ginjalnya bermasalah juga nanti ada dampak yang kurang baik tentunya. Kembali ke sini memang komposisinya sudah sangat komplit sekali ya. Jadi memang ini kalau kita lihat pil hitam setengah jiwa gitu. Jadi dia menembak segala penjuru, tapi tidak serta-merta memang sempurna 100%, karena memang ada yang harus kita kombinasi dengan produk lainnya, seperti produk yang ada kolagennya, kemudian ada Mirabella itu, Aneka dan Mirabella itu kita perlu kombinasi tergantung kasusnya yang kita hadapi, seperti itu. Kemudian fungsi saya sebagai dokter perusahaan ini memang untuk membantu mitra semua dalam hal proses selling kepada klien masing-masing. Karena terapi itu baik di dunia medis atau mungkin kedokteran barat atau kedokteran timur, ini yang harus diperhatikan pertama kali sugestinya, karena sugesti sangat menyumbang keberhasilan terapi. Ini diakui oleh kedokteran barat bahwa sugesti kita itu sangat besar sekali, dominan sekali untuk penyembuhan seorang pasien, kenyamanan seorang klien tetap terjaga, dan sugesti kita harus bisa masuk ke pasien yang kita hadapi atau klien yang kita hadapi. Sehingga memang kami hadir untuk membantu teman-teman untuk mensugesti ke pasien-pasien yang memang dihadapi di lapangan. Kami siap bantu itu untuk mitra-mitra atau lab untuk permasalahan di lapangan, kendala apa yang tidak diketahui, itu kita akan bantu semaksimal mungkin. Contoh seperti ini. Ini soal sugesti dan soal selling. Ini banyak sekali klien itu ragu dengan produk ini. Maka bisa kita bantu jarak jauh untuk mengclosingkan, karena bisa sekarang medianya lebih canggih, bisa video call, jadi sehingga kita bisa lihat pasiennya langsung, bisa tanya jawab, analisa secara konkret, sehingga kami jarak jauh sudah bisa menganalisa, mendiagnosis penyakit tersebut secara kasar dan menentukan dosis terapi dari produk-produk yang akan kita kombinasi. Karena memang saya perhatikan itu di grup memang banyak pertanyaan yang masih aneh-aneh, tidak terstandarisasi. Memang ini PR buat saya untuk menstandarisasi pengobatan di lain untuk pasien-pasien yang menghadapi semua di lapangan. Karena memang sebenarnya ini gangguan ya. Aman, suara baik, Dok. Gambar juga jernih. Iya, suara baik. Jadi di lapangan memang terjadi hal-hal yang memang antara teori dan praktik itu lain. Itu hal yang sangat wajar, sehingga kami hadir dari pagi sampai
malam kita dampingi. Bahkan tadi malam kami sempat menjawab sampai jam 12 malam ya, karena kami memang tidak pernah tidur sore. Karena kami jam 10 harus pindah ke klinik kedua untuk jaga klinik. Jadi kami memang betul-betul dokter yang praktis, jadi langsung trial, praktek tidak sekedar teori. Ini kembali kepada proteksi plus ini kami sendiri tidak ragu untuk memberikan pasien, sudah berapa pasien kami berikan, dan kami juga harus kontrol tentunya, karena kami sebagai dokter harus mengevaluasi pasien-pasien yang kami terapi pakai siklus sebagai pendamping. Ini yang kami lakukan. Sementara beberapa hari kami langsung menterapi dengan dosis yang kami berikan. Melihat pasiennya, kami tentukan dosis ini. Ini untuk proteksi plus. Jadi kandungannya kalau kita baca memang banyak sekali. Mungkin ada antibakteri, antivirus, anti peradangan, anti inflamasi, untuk pencernaan bagus, untuk ginjal bagus, itu untuk membersihkan ginjal dari infeksi, dari kotoran-kotoran. Itu kemudian untuk imunitas ini juga luar biasa. Itu antioksidannya bagus, itu untuk anti kankernya. Ini. Jadi masing-masing komposisi itu mensupport, jadi saling menguatkan ternyata produk ini. Jadi ada berbagai komponen, ada sekitar 7 komponen ini, komposisi ini ternyata saling berkaitan dan saling menguatkan, sehingga kalau memang ini dipadukan bagus sekali untuk membantu suatu proses penyembuhan penyakit. Mungkin untuk sementara proses seperti itu kita akan coba Pak Widi untuk tanya jawab secara gamblang itu, kemudian SOP bagaimana kita akan turun ke lapangan membantu teman-teman kita semua untuk kita coba eksekusi langsung praktek di lapangan, sehingga tidak sekedar teori. Kita memberikan arahan lewat WA, lewat Zoom, tapi langsung nanti menjalankan bagaimana kinerja dokter perusahaan membantu kita dari lapangan. Langsung kita eksekusi untuk penjualannya, sehingga nanti bisa membantu teman-teman semua jalan dengan lancar. Mungkin sebagai awal Zoom meeting ini kita pancing seperti itu, Mas Didi. Siap dokter. Oke ya, ini ada 3 pertanyaan pertama dulu, biar nanti langsung dijawab. Ini tadi saya lihat membaca di tulisan di chatting ya, orang minum siplus kok timbul alergi kayak seperti benjol-benjol atau biduran kayak gitu dok. Ini pengaruh apa ini dok? Silakan dijawab Pak Dokter. Ya, semua produk herbal memang resiko untuk menimbulkan alergi. Permasalahan di sini alerginya dari komposisi yang mana? Karena ada 7 item, Mas Widi. Jadi dan alerginya sejauh apa? Apakah ini proses healing disease, detoksifikasi, atau bagaimana? Ini harus didalami dengan teliti. Karena nanti kalau tidak bisa kumurang bagi kita. Kebetulan ini baru mengalami detox, healing disease. Itu biasa harus jadi kuartal, macam-macam keluarnya, dan ini tidak sama antara individu dan individu lain, karena memang kondisinya itu, metabolisme itu beda-beda, tidak sama, dan nanti hasilnya pun tidak sama.
jangan heran. Oh dikasih di segini kok belum apa, nggak apa-apa. Jangan bingung. Jadi kita untuk alergi ini kita harus anamnesa, kita harus tanyakan lagi itu. Kalau alergi ini buat misalnya, gue buat di judulnya suami bengkak-bengkak, matanya bengkak, bibirnya bengkak kayak alergi obat, hampir sama. Kalau memang itu proses alergi yang sangat hebat. Tapi kalau mungkin masih gatal-gatal itu mungkin bisa juga detoksifikasi, bisa seperti itu. Oke, Gimana? Ya. Ya, ini saya persilakan kalau yang mau bertanya buka mic. Nanti ada 2 pertanyaan dulu biar nanti dijawab sama Pak Dokter satu persatu. Silakan peserta kalau ada yang mau bertanya ataupun mau konsultasi, kebetulan yang hadir misalnya pasien langsung, gak apa-apa, silakan. Sebutkan nama dari mana yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Atin dari Garut dok. Dari Garut ya? Iya. Ya. Iya, ingin nanya ini cara makannya gitu. Kan orang tua saya umurnya 75 dok. Suka pegal-pegal gitu, kayak kakinya kayak di lututnya gitu. Terus itu cara minumnya apa per hari 2 atau gimana dok? Sesudah waktu itu mah 2, saya nyuruh 2, tapi alhamdulillah sekarang nggak satu. Bagus ya gitu dok. Berapa hari satu kali, berapa biji itu dalam minumnya gitu. Makasih dok. Iya. Terima kasih Ibu dari Garut ya. Jadi untuk kasus contoh pegelinu itu, pegelinunya kita lacak dulu nih. Pegelinunya macam-macam. Bisa karena rematik, bisa karena pengapuran, itu osteoporosis, bisa karena radang sendi, infeksi sendi. Ini kita alami. Karena nanti untuk lama terapinya juga menentukan. Kalau ada kasus yang disebabkan oleh pengapuran, contoh pengapuran, osteoporosis itu memang harus ada produk pendamping lagi mendukung. Karena memang kita pelajari kandungannya kalsiumnya sangat minimal untuk mendukung pengapuran. Maka kita tambah dari contoh misalnya dari kolagen. Tapi kalau kasus untuk rematik atau imun itu, ini bagus sekali untuk rematik karena di situ ada komponen analgetiknya. Jadi memang menghilangkan sakit. Rata-rata di komponen ini ada fungsinya untuk analgetik. Jadi memang menghilangkan rasa sakit, nyeri. Untuk dosisnya ini juga tergantung keluhan pasien. Kalau berat, kayak kemarin saya trial ke pasien 3x3, pagi 3, siang 3, sore 3. Itu saya untuk nembak lipoma kasusnya, tumor jinak itu. Kalau kasusnya sedang, bisa sehari 2 kali, pagi atau malam. Kalau ringan cukup sekali mau tidur 2 kapsul seperti itu. Kami barusan tadi juga ngobati pasien yang tadi kami foto itu, kami kirim ke teman-teman semua. Jempolnya sama sekali tidak bisa ditepuk. Jadi pasien tersebut tidak bisa jongkok. Sudah berobat kemana-mana. Nah memang rujukannya kalau ke klinik saya memang sering menggunakan produk herbal atau jamu. Jadi kami langsung terapi siklus tadi.
nanti tak suruh kontrol ke klinik lagi, karena kita harus memang secara data medik saya harus tahu baik hasilnya. Kalau kesembuhan memang relatif Bu, nanti jangka waktunya itu relatif. Kalau sudah total nggak ada keluhannya, tinggal paling preventif, dikurangi dosisnya boleh seperti itu, karena usianya lanjut, takut ginjalnya ada sedikit penurunan fungsinya. Karena apa? Minum citrus ini sebaiknya memang diimbangi dengan minum air putih yang banyak, apalagi putih hangat, air putih yang suam-suam bubuk hangat itu sangat dianjurkan karena untuk proses penyembuhannya. Dan kalau bisa memang dalam keadaan perut belum makan seperti itu, biar penyerapannya maksimal. Ini perlu diketahui semuanya. Kok di terapi siklus berbulan-bulan tidak sembuh, itu komplain. Harus kita dalami, benar nih berbulan-bulan, benar nih tiap hari, jangan minumnya asal ingat minum, gitu kan. Ini juga mempengaruhi, karena sudah masuk ke dunia terapi herbal sama dengan obat, nggak boleh dikurangi, nggak boleh meleng, nggak boleh lupa, karena nanti hasilnya juga nggak optimal, alhasil komplain, bumerang. Ini juga harus kita tanyakan ke pasien, kan pasiennya bahwa diminum tapi tidak diminum, nggak ada itu pola-polanya seperti itu. Oke dokter, Ya. ini ada pertanyaan yang bagus juga ya. Kalau kreatin 1,1 terus EGFR-nya 55, apa boleh minimum minumnya ciprus berapa? Terus untuk asam urat yang kelas akut sudah pembengkakan berapa dosisnya? Terus untuk pengapuran apa cocok diminumin ciprus? Silakan dok, 3 pertanyaan langsung dijawab aja dok sambil diuraikan. Ya. Kalau kreatinin 1,1 masih fungsinya agak menurun, tapi belum begitu parah lah, gitu. Sudah kena ginjalnya memang, maksudnya kan di bawah angka 1. Cukup dikasih 2 kali 2 berani, gitu. Asal air kencingnya kan masih banyak. Biasanya kalau gangguan ginjal ini bermasalah nih kencingnya. Kalau suami gagal ginjal sampai cuci darah, itu ini minumnya disesuaikan dengan air kencing yang keluar takarannya. Kalau air 24 jam 1 liter yang keluar, minumnya harus juga 1 liter, nggak boleh lebih. Nah, ciprus ini kan juga dibarengi dengan minum yang banyak, sehingga harus disesuaikan memang dengan fungsi ginjal. Ini juga ada dok, izin dok, ini juga ada yang sudah cuci darah ini dok, kreatinnya malah 4,5 ini. Nah, ini dosis berapa ini dok? Ya, kreatinnya 4,5 ini udah cuci darah. Makanya ya cukup 1 adalah 1 dicoba 2 kali, karena memang kita tahu semua obat itu masuk ke ginjal. Kalau saringannya sudah bermasalah, dia nggak bisa membuang, memperberat fungsi ginjal dan memperparah tentunya. Karena juga harus diimbangi minum, gitu. Minumnya dibatasi, gitu. Padahal kita butuh asupan minum. Kalau minum ciprus ini yang bahan pertimbangan kita seperti itu, sehingga kita ambil dosis yang sangat minimal, itu. Memang teorinya ini untuk ginjal bagus sekali, ada daun kumis kucingnya, di kuningnya itu bagus sekali, tapi kan kita juga clearance-nya ginjalnya harus kita pertimbangkan. Kemudian untuk asam urat bengkak, itu jadi gout, serangan akut ya, itu ada panas kadang-kadang di
lokasi yang terserang itu anget, itu lokasinya bengkak memerah infeksi itu karena di ciprus ini juga mengandung antibiotik, ya kita tembak 3. Dan kami sarankan yang terkena asam urat sudah tinggi akut, waspada dengan ginjalnya, karena asam urat menumpuk di filter glomerulus ginjal sehingga membakar ada batu ginjal dan nanti juga bisa jadi gagal ginjal. Tapi pada intinya boleh ya dok, kalau orang yang sudah cuci boleh. darah Kalau bumbunya, kalau minum masih boleh, tapi biasanya kecil ya, sekali karena 4 itu beratnya. Satu butir ya berarti ya dok, 1 butir 1 hari ya. Iya. Yang ringan-ringan sesuai dengan nanti dibarengi dengan tes lab kreatininnya, itu semakin membaik ya, kita berani menaikkan dosis pelan-pelan. Oke. Semoga bertanya puas ya. Yang bertanya lewat tulisan puas. Untuk cuci darah masih diizinkan, tapi dosisnya 1 butir untuk 1 hari. Seperti itu. Dan dosis minumnya sesuai takaran air seni yang keluar. Kalau air seninya banyak, otomatis minumnya juga harus diperbanyak. Seperti itu. Ya seperti seimbang. Iya, oke. Jadi misalnya air seni 1 liter, ya minumnya 1 liter seperti itu ya dok ya. Oke. Terus untuk yang pengapuran akut tadi perlu diwaspadai karena larinya arahnya ke ginjal ya dok ya. Jadi gini, untuk solusi yang asam urat akut ini dosisnya berapa dok? Kalau ginjalnya masih bagus berani 3 sekali dok. 3 kali 3. Ciri-cirinya untuk pasien kalau ginjal masih bagus gimana dok? Kan ini keluhannya masih asam urat membengkak. Ciri khasnya itu ginjalnya kena, kakinya bengkak dua-duanya. Udin, jadi beda ya bengkaknya asam urat dengan bengkaknya gagal ginjal beda. Terus biasanya pucat anemia oleh gagal ginjal itu. Oke. Lemes. Kencingnya berbusa. Oh, kencingnya berbusa ya. Iya, itu dong. Oke. Ya. Terus ini lanjut pertanyaan. Jadi pengapuran ya pertanyaannya. Pengapuran ya dok, pengapuran. Bisa nggak diminum ciprus? Pengapurannya kan masalah kalsium ya. Kalsium. Nah ini memang butuh asupan dari genika kolagennya dibandingi ciprus. Oke. Nggak bisa single terapi. Ciprus saja ya. Oke ya. Jadi ada kombinasi produk ya dok ya. Ya. Oke. Terus ini dok, ada pertanyaan juga. Orang minum ciprus kok dada berdebar-debar. Terus yang kurang darah dan anemia kok lehernya tegang ya minum ciprus. Nah, terus silakan ini dok dicek. Nah, ini kalau berdebar-debar memang ini keluhan yang sangat subjektif Mas Wibi. Kami tidak bisa menjudgment ini siklus bisa bikin debar-debar, nggak bisa. Kan lewat teori nggak ada. Kalau perasaan berdebar-debar, yang silakan. Rasanya berdebar-debar. Kalau orang berdebar-debar, nadinya mesti di atas 90, 100 lebih, 104, 150, 120, kayak orang habis lari, nadinya yang dipegang. Wah, ini takikardi nih, berdebar-debar jantungnya. Tapi kalau rasanya saya berdebar-debar, ini rasanya itu. Jadi ada pasien keluar, oh saya sesak napas, tapi di hadapan saya tidak pegang-pegang. Oh, ini gitu. pasien
Loh, kenapa kok dia ambangnya kalau gembok ya menggembok ya? Oh ya, ini enggak satu kena nih, itu seperti itu. Jadi berubah-ubah ini kita harus cek kakinya berapa. Nah, maka dari itu memang terapis pakai herbal ini memang kami sarankan itu alangkah baiknya beli alat tensimeter kita, karena kita kan mau katakan selling nih, mau terapi klien entah saudara entah tetangga, itu cek dulu tensi nadinya, kan ada semua itu tercantum di alat tersebut. Oh nadinya 74, 80 standar lah seperti itu. Kemudian yang cengang ini juga subjektif, penyakit-penyakit yang memang kadang sangat subjektif. Contoh saya pusing, itu kan sering membuktikan. Nah ini bisa hubungannya dengan healing krisis. Kalau kita pelajari lebih lanjut, terapi-terapi pakai herbal ini memang ada healing krisisnya, yang proses itu dampak penyembuhan. Ini yang kami alami selama berpuluh-puluh tahun pakai produk terapi herbal berbagai macam merek, ada healing krisisnya, tergantung tubuh kita masing-masing. Nah, healing krisisnya kalau memang kita banyak terpapar bahan-bahan kimia, biasanya healing krisisnya lebih hebat. Dan bahkan saking takutnya menghentikan sendiri. Sudah trauma, nggak mau minum, takut mati. Padahal saya tahu dosis itu tidak mematikan, karena tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Lain yang obat kimia itu. Contoh antibiotik diminum 10 tablet sampai sekali itu nggak mematikan. Tapi kalau antibiotik yang obat diminum setengah tablet tapi dia ada alergi, bisa mati. Ini kalau Pak ada khusus, kalau herbal sepanjang ini belum ada lah, mesti ada faktor lain sebagai penyebabnya. Oke, boleh dok ya. Jadi kalau untuk herbal pada intinya aman. Beda dengan farmasi, memang pengawasan ketat untuk dosisnya ya dok ya. Ya. Oke. Terus ini yang anemia ini boleh nggak minum Oxy Plus kurang darah? Boleh sekali, karena memang ada fungsi-fungsi untuk meningkatkan darah merah dari komponen-komponen yang terkandung dalam siklus itu. Contohnya kandungan apa dok? Kandungan dari mentiran itu juga bagus. Kemudian dibeli juga bagus. Oke. Ini ada juga pertanyaan menyusul nih, ambeien. Ini seperti yang dialami Pak Seyo kita dahulu ini. Ada klien saya ambeien, kondisinya sampai mengeluarkan darah, usia masih 23 tahun. Dosis yang tepat berapa dok? Kalau perlu dengan kombinasi kayaknya ini dok. Ambeien itu berani kita kasih 3. Clear ya Itu dok? nanti ya ada anti peradangannya, ada anti infeksinya, itu komplit gampang. Itu berani kasih 3. Mudah-mudahan berhenti berdarahnya. Dengan disampaikan kembali lagi ke pasien, jangan makan pedas dulu. Ya. Harus berpantang ya, harus berpantang makanan dulu ya dok ya. Ya, harus. Lagi nggak boleh kita sampaikan udah kamu berbuas makannya karena minum siklus, nggak boleh. Karena memang harus ada pantangan-pantangan yang harus dihindari itu untuk penyembuhan penyakit ini. Nggak bisa sembarangan, dalam arti
dosis itu stop dulu kalau artinya berdarah. Itu faktornya. Toksinnya menggores pembuluh darah, pecah, muncul, netes. Berani 3? Ya, sepakat. Gak masalah. Nggak masalah ya, berani 3 ya dok ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman ini biar ada suara langsung tanya ke dokter boleh, nggak lewat tulisan, silakan dibuka mic yang mau bertanya, sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Ya, ini dari Wedi dokter. Wah, Ya oke, ini kerja. maaf nggak berjumpa ini sama dokter Wedi Jogja. Oke. Alhamdulillah. Ini dok, menyambung tadi itu saya punya pernah pengalaman itu nangani ini yang jantung berdebar-debar. Dia itu orangnya itu memang punya lemah jantung. Nah ini memang saya pernah menangani itu tapi di pil hitam sebelumnya. Nah, ini makanya barangkali nanti kedepannya kok saya menangani lagi mungkin ada konsumen yang memang punya keluhan lemah jantung, dosis yang tepat mulai berapa dok? Karena yang pil hitam sebelum itu ketika minum dia langsung reaksi itu jantung memang berdebar-debar, terus dia jadi keringat dingin, ya tuh. Jadi dosis yang tepat mulai dari berapa itu? Barangkali nanti kedepannya ketemu lagi yang punya keluhan lemah jantung gitu dok ya. Iya. Sebenarnya lemah jantung juga ada giftnya ya. Itu sebenarnya kalau kita dalam dinas kedokteran itu ada gift 123. Jadi itu menunjukkan dosis. Jadi kita akan katakan ini lemah jantung yang sedang ya. Itu kita mulai 2 kali, tapi kalau yang berat 1. Cuma orang-orang juga yang jadi masalah juga untuk situs ini kan minumnya harus banyak. Ini penyakit jantung juga nggak boleh filter berlebihan. Pompanya masalah nyalinya tidak mau pegang. Ini kadang-kadang yang jadi variabel seninya di situ. Oh ini semuanya di terapi 2 kan kalau dia otomatis paling di minumnya kan juga harus tambah banyak. Lain dengan 1 loh. Nah, itu lain minumnya airnya. Jadi kalau jantung, oh ini kita lihat kondisinya nggak boleh minum banyak, ya cukup 1. Ya. Oke dok. Kalau bisa sih sebenarnya nggak masalah. Yang paling berbahaya itu kalau nyeri, jantungnya tambah nyeri. Nah ini harus dihentikan. Untuk ambekan nyeri, ini serangan jantung. Itu nyeri dada kiri, minum jitus kemarin itu terus nyeri dada sekali itu dan harus ada durasi ya. Kalau minum langsung nyeri nggak mungkin. Itu kan perlu proses dulu. Dan ini juga lama kan, nggak kayak obat. Nggak bisa minum jitus langsung nyeri hilang, nggak bisa. Iya. Karena tidak bisa langsung minum langsung serangan kematian kok belum saya temukan di audit kematian. Itu di forensik itu belum, mesti ada pembawa apa yang atau ST atau apa ya seperti itu. Dan saya baca sih nggak ada dosis yang mematikan. Itu. Itu misalkan Pak Wedi. Itu misalkan penanganannya, jadi ketika minum ya terus ada reaksi mungkin beberapa jam jantung berdebar, keringat dingin, itu nanti dosisnya dikurangi atau ada istilahnya penanganan apa gimana dong? Dikurangi terus minum diimbangi dengan minum karena berkeringatnya banyak. Jadi lemas Semangat ya. Iya minum hangat. Dan sugesti penanganan. Kadang-kadang orang yang berdebar terus tambah takut, wah tambah berdebar. Nah itu. Jadi aku mati minum ini. Oh tambah lagi. Iya. Oh
jantungnya kita supaya tinggal dulu ya. kita harus menenangkan ya, menenangkan ya. Situasi harus menenangkan ini. Oke dok, terima kasih. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak Wedi. Ini saya membaca pertanyaan ya. Membaca pertanyaan. Sebelum ini mohon izin Pak Widi menambahkan sedikit, boleh sharing-sharing. Oke Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Salam kenal Pak Dokter, saya Hartono. Oke Pak Hartono. Ya. Kembali. Jadi untuk orang yang mempunyai kasus masalah penyakit jantung yang seperti itu berdebar, ya betul kata Pak Dokter bahwa memang sudah ada indikasi ataupun tanda-tanda, biasanya keringat dingin atau tangan yang selalu berkeringat. Ya, itu tanda-tandanya. Nah, saya agak takut sedikit terhadap beberapa member, kadang-kadang terlalu over ya memberikan dosis ya, hati-hati ya. Ada yang kadang-kadang langsung kasih 3, kasih 4, kasih 5. Wah, ini saya kadang-kadang bisa kaget kadang-kadang. Jadi orang yang cenderung mempunyai masalah jantung harus ekstra hati-hati. Kita harus tahu kelainan-kelainan yang mereka punyai apa. Apalagi mereka dibarengi dengan tensi rendah. C+ ini adalah suatu produk yang luar biasa. Begitu kita konsumsi, apalagi melalui mood di bawah lidah, itu efeknya itu sangat cepat. Ya, sangat cepat bagi orang yang lemah atau dia dari sisi sitologi timur, maksudnya dari sisi pengobatan dari China itu dia yangqi ya, jadi dia mempunyai unsur negatif ya, jadi dia lemah. Begitu dia mendapat energi positif dari C+ itu yang cepat, kadang-kadang itu dia kewalahan jantungnya. Ya, jadi itu yang kadang-kadang terlalu cepat ini menimbulkan dia kaget ya, harus seperti sebuah energi yang banyak sekali muncul membantu dia itu jadi kaget. Nah, tetapi kalau dianya betul sekali kata Pak Dokter, minum ya, apalagi dari minumnya yang hangat ya, minumnya yang hangat itu akan membantu. Nah, orang-orang yang seperti ini hati-hati kena jantung koroner ya, biasanya salah satu itu bisa penyebab itu ya. Jadi kalau dia bisa bantu dosis mulai 1 aja, pelan-pelan naikin, kalau makin bagus itu mungkin akan mendukung ya. Ini kita sharing-sharing ya teman-teman ya, jadi kita praktisi ya, jadi kita sharing-sharing dari pengalaman yang ada pada konsumen, daripada pasien-pasien itu. Ini akan membantu banget, tapi jangan takut, tapi jangan terlalu dipaksakan dengan dosis yang tinggi dulu gitu. Nah, kadang-kadang bisa malah berbahaya gitu ya. Ini cuma sharing-sharing aja. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Hartono. Jadi memang begini Pak Dokter, ini banyak pertanyaan memang yang arahnya ke dosis memang Dok. Karena tadi ada yang bertanya juga diabetes yang sudah gula darahnya 300, kemudian yang rematik dan lain-lain. Nah, ini untuk di level amannya kita konsumsi C+ untuk orang yang awam, bukan non medis, bukan praktisi, kira-kira di level mana Dok? Karena di bungkusnya C+ itu memang sudah tertulis 3x2, jadi 3 butir kali 2 Dok. Nah, ini untuk dokter sendiri biar diluruskan, karena kan teman-teman yang non medis ini kan agak ketakutan juga kalau nggak diedukasi untuk dosis amannya dulu. Silakan Pak Dokter, coba, ini banyak yang tanya dosis memang masalahnya Dok. Silakan Pak Dokter. Bisa diakali di metabolismenya. Contoh begini, kita kan nggak lihat pasiennya, gitu loh. Misalnya 3 pagi, 3 malam, itu wah, ini banyak dia sekali minum 3, gitu. Untuk level amannya ini dipecah menjadi 3 kali. Ini akan menurunkan efek dosis, karena kan minum 3 kan sekali, wah plus itu kan, efeknya pun nanti kalau nggak siap tubuh karena memang beda-beda
tadi ada energi positif nggak siap, itu bisa kadang liang, macam-macam ada pusing gitu, macam-macam keluarnya ini beragam, nggak bisa sama. Nah ini ya harus dipecah, bisa 3 kali 1 kalau ketakutan. Nah untuk itu pasien-pasien ini kan punya ya jenengan itu. Nah nanti pas saya turun ke lapangan di UP, datangkan semua pasien itu, saya periksa. Pak Widi, saya periksa secara komplit. Jadi saya pindah praktek, akan saya tentukan dosisnya dan kombinasinya. Karena memang kadang walaupun di siklus ini kayak pilih setengah dewa ini juga nggak bisa mengatasi kabeh semua penyakit, ada nanti dorongan kombinasi lain itu bisa dengan merapilan lain. Nah ini disimpan pasien-pasien ini nanti pas saya datang hadirkan temukan data, saya periksa komplit itu, dampingi mitranya biar nanti tahu permasalahannya, tambah ilmu lah harus saya dapat di lapangan gitu. Oke Pak Dokter, siap. Jadi begini Pak Dokter ya, ini untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, ada juga pertanyaan efek samping. Nah, kami sering membagikan tentang edukasi healing krisis. Ya, kita memang asal comot aja di Google yang bisa dipercaya informasinya. Untuk setiap penyakit memang akan ada reaksi healing krisis sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Tadi ada yang tanya juga, minum siplus kok jadi mencret-mencret. Nah itu bisa Anda lihat di panduan healing krisis yang sering kami bagikan, ada gambarnya itu. Jadi kemungkinan itu lagi pembaharuan di pencernaan seperti itu. Terus untuk yang GERD, otomatis karena itu asam lambung meningkat, oksidasinya tinggi. Kalau minum siplus mual-mual, ya memang sudah tepat healing krisisnya mual-mual, bahkan muntah-muntah. Nah ini teman-teman harus belajar juga panduan healing krisis. Jadi healing krisis itu nanti sesuai kadar penyakitnya masing-masing. Jadi ini sementara seperti itu. Nah Pak Dokter bisa rehat dulu. Ini kebetulan malam ini CEO kita, pemimpin kita, sama-sama kita cintai, hadir juga di Zoom ini. Kaitan nanti teknis lapangan untuk menghadirkan dokter di acara Product Talk atau POP, ini nanti bisa dijawab oleh Pak Handi sendiri. Untuk itu ya, saya persilakan CEO kita, CEO PT True Life Empire, Bapak Handi, untuk membuka mic, memberikan